Mungkin ada yang berikan 10 pemuda maka akan kubuat jadi boy band gitu ya. Ngeselin gitu ya. Aduh, sindirannya itu kan. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kita kembali lagi nih dalam acara Dalan Bali Series yang kali ini akan dibersamai oleh Mas Alfredo Di Stefano. Dan tentunya yang nanti menjadi pembicara utama adalah Mas Dimas. Jadi hari ini saya akan bertindak sebagai narator MC ya. Nanti Mas Dimas sebagai pemuda asli Jogokarian akan sharing ke kita. Gitu ya Mas ya. Kok malah dibalik ya? Aduh, Mas. Aduh. Oke Mas, kita mau bahas apa hari ini? Bentar Mas, kali ini kita akan membahas tema tentang pemuda tangguh negeri hebat Mas. Itu kali ini akan berbicara lebih lanjut, akan mengulik tentang Mas Fredo nih. Saya akan mengulik Mas, jenengan yang saya kulik Mas. Ngulik itu kalau kita beli apa namanya pecel, beli lote itu perlu diulik sambelnya. Ulek ya. Aduh, harus semangat Mas. Bulan puasa katanya kan kalau belum sahur padahal Mas enggak, kita tetap semangat enjoy, tetap gitu. Walaupun ngelak Mas. Kalau ngelak itu biasanya kalau komputer error itu ngelak. Ngelek Mas. Kalau ngelak. Ya, kali ini gimana nih Mas Fredo tanggapannya tentang pemuda nih Mas? Baik, pemuda di negeri kita khususnya Mas. Masya Allah. Baik, selamat siang Mas Dimas dan sedulur Dalan Bali. Wah, kita lagi ada di acara Dalan Bali Series ya. Iya. Dan pertanyaan ini langsung berat ya Mas. Langsung berat. Siang-siang kita kemudian ngantuk, lemes, tapi insya Allah kita kalau di studio Masjid Jogokarian akan langsung semangat lagi. Nah, Masya Allah. Dan dari pertanyaannya agak berat nih sebenarnya, bagaimana kondisi pemuda kita hari ini gitu ya. Dan kita sebenarnya kalau mau fair gitu ya, kita lihat dari dua sisi. Nah, dua sisinya alhamdulillah, kalau dari sisi positifnya gitu kan, itu banyak banget sekarang teman-teman kita yang mungkin di luar sana yang tadinya agak-agak apa namanya, agak-agak anti, agak-agak risih, agak-agak julid dengan gerakan yang namanya pemuda hijrah, gerakan orang-orang yang pengen ngaji, orang-orang yang kemudian pengen untuk kemudian dekat dengan agama Allah. Itu sekarang alhamdulillah trennya makin positif. Apalagi kan banyak banget sekarang itu seleb-selebgram ataupun kemudian seleb TikTok gitu ya, ataupun artis-artis itu juga banyak hijrah. Dan alhamdulillah itu membuat vibes hijrah di Indonesia itu makin bersemangat, meningkat. Nah, alhamdulillah. Jadi sekarang kita punya banyak banget komunitas-komunitas yang hijrah, entah mungkin dari teman-teman SMA, teman-teman kuliah, bahkan teman-teman bikers atau teman-teman dari banyak komunitas lainnya gitu ya. Bahkan mereka bikin komunitas pemuda hijrah, wanita hijrah, solehah hijrah, dan sebagainya. Banyak banget. Dan itu kita lihat sebagai sisi yang positif, dan alhamdulillah membuat kita itu jadi semakin semangat berdakwah. Itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya ada juga Mas Dimas, yang ini membuat kita jadi lagi-lagi berpikir lagi bahwa ternyata dakwah di Indonesia ini memang masih banyak sekali tantangannya, dan tantangannya itu juga nggak kemudian sesuatu yang jauh dari kita, tetapi bahkan dekat dengan kita. Mungkin dekat dengan apa namanya, teman-teman kita di kampus atau mungkin teman-teman di sekolah. Dan banyak banget tantangannya, mungkin dari sisi apa, mohon maaf, adanya pornografi, adanya narkotika, kemudian apa namanya, situs-situs yang mengerikan gitu ya. Bahkan kalau kita merunut di beberapa waktu terakhir kan banyak banget kasus-kasus teman kita yang mungkin depresi dan sampai bunuh diri. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan anak muda yang perlu benar kita dekati, salah satunya dengan cara dakwah kayak gitu. Wah, serius banget saya ya. Ternyata Mas Fredo bisa serius. Masya Allah. Ini sebenarnya lagi ada di belakangnya ada mode serius gitu Mas. Oh, mau bisa di mode apa Mas? Bisa. Mau mode bercanda nih? Iya. Oke. Aduh. Siap. Terus nganu Mas Fredo, kenapa sih pemuda itu bisa dikatakan sebagai kunci kesuksesan dalam sebuah bangsa Mas? Wah, kalau ini kita sering banget dengar quotes-nya Pak Karno gitu ya. Berikan aku 100 orang tua, maka akan aku cabut apa namanya, Semeru dari akarnya gitu ya. Nah, tapi cukup berikan 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nah, ini quotes-nya Pak Karno gitu ya, yang walaupun mungkin di beberapa akhir ini sering kemudian menjadi sindiran buat kita ya, karena mungkin ada yang berikan 10 pemuda maka akan kubuat jadi boy band gitu ya. Ngeselin gitu ya, aduh, sindirannya itu kan. Nah, ini sebenarnya dari situ kita bisa kemudian berefleksi ya, dari kemudian quotes-nya Pak Karno ini kemudian kita bisa
introspeksi diri bahwa oh ternyata pemuda ini memang memegang peranan penting. Dan kalau misalnya kita lihat dulu ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia, kita melihat banyak peran pemuda yang tidak hanya berjuang dari sisi perjuangan tapi juga dari sisi diplomasi maupun sisi politik. Yang ini kemudian membuat Indonesia kemudian akhirnya bisa merdeka di 17 Agustus 45, itu juga salah satunya karena ada peran dan desakan dari para pemuda. Itu kan berarti keren gitu ya pemuda gitu kan. Nah ini yang menjadi reminder buat kita bahwa dulu pemuda itu bisa sekeren itu. Masa kita yang sekarang jadi anak muda di zaman sekarang nggak ngapa-ngapain, itu kan berarti kita ditunggu karyanya nih kayak gitu. Karyanya mau apa kayak gitu. Dan kalau bisa karyanya memang nggak sekedar cuma viral di medsos, tapi juga memang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Nah kalau gini Mas, kalau disangkut pautin sama Mas Fredo itu ya kan, Mas Fredo itu kan salah satu pemuda yang seneng dalam bidang traveler ya Mas, khususnya traveler di berbagai dunia yang udah puluhan negara. Belum banyak sih, baru 25 Mas. Baru 25? Itu baru Mas? Kan negara ada 175-an, jadi baru 1/7. Orang banyak gitu. Itu baru berarti Mas? Baru. Banyak teman saya lebih banyak soalnya. Nah kalau menurut Mas Fredo itu gimana Mas, kalau disangkut pautin dengan Mas Fredo yang seneng traveler sama yang tadi itu apa, bisa membuat sukses negara kita sendiri? Nah ini sebenarnya pertanyaannya agak menampar saya gitu ya. Kok menampar, kenapa? Kira-kira emang hobi traveling itu ada manfaatnya nggak sih gitu kan? Nah, kan iya, bisa dibilang kan pertanyaan sesungguhnya kayak gitu ya. Oke, makasih Mas Dimas. Sama-sama. Baik. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi gini Mas Dimas, ketika saya melakukan perjalanan, dulu memang awal-awal ketika melakukan perjalanan itu cuma sekedar wah yang penting bisa keluar negeri, bisa ke banyak tempat untuk kemudian memuaskan keinginan pribadi, having fun kayak gitu ya. Dan kan senang punya banyak stok untuk diupload di Instagram gitu ya. Di story. Kan dulu mimpinya atau niatnya itu cuma seremeh itu ya gitu. Nah cuma ketika mulai dengan beberapa perjalanan 3 atau 4 negara, terus kemudian masuk ke wilayah pelosok-pelosok Indonesia, di situ kemudian kayak tertampar, ternyata ada banyak hal yang kemudian bisa saya lakukan, harusnya kayak gitu. Nah salah satunya mungkin kalau kebetulan karena saya beragama Islam gitu ya, dan di situ kemudian melihat ketika kemudian saya pergi ke India, pergi ke Nepal, pergi ke Vietnam, pergi ke Myanmar, negara-negara yang mungkin tidak terlalu banyak Muslimnya, dan mereka kepo tentang yang namanya Islam ini. Sebenarnya Islam tuh kayak gimana sih? Dan anggapan mereka itu agak unik karena mereka kan selama ini cuma lihat Islam itu di bingkai media, di media internet gitu ya. Dan mereka sejauh ini mereka lihatnya cuma wah kok Islam itu kesannya serem gitu ya, kesannya kemudian kaitannya sama teroris kaitannya sama bom dan sebagainya, jihad dan sebagainya. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu gitu kan. Betul, nah, di situ kemudian saya mulai mengenalkan, enggak kok Islam itu seperti ini. Islam itu damai, Islam itu kemudian mengajarkan banyak hal-hal baik gitu ya. Dan itu ternyata bisa kita kenalkan dengan traveling. Terus kemudian teman-teman saya yang dari luar negeri itu kemudian lihat pribadi saya gitu, oh masa iya juga sih, masa orang Muslim orangnya asik diajak bercanda, ngobrol, kan nggak mungkin kemudian punya keinginan buat membunuh orang lain dan sebagainya, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah dari situ teman-teman saya yang dari luar negeri itu kemudian mulai terbuka wawasannya, dan bahkan saya sering menantang teman-teman saya yang dari luar negeri, kalau nggak percaya yuk kita buktiin pergi ke negara-negara Muslim, paling enak pergi ke negara saya di Indonesia. Nah jadi di situ mereka kemudian beneran datang ke Indonesia untuk kemudian melihat ternyata beneran ya Muslim itu baik, friendly gitu ya. Dan sering saya katakan ke teman-teman saya yang luar negeri itu, kalau teman-teman kalau kalian main ke Indonesia, kalian akan melihat wajah yang selalu akan senyum. Satu, memang sifatnya dia ramah. Yang kedua, karena sebagian besar teman-teman saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka ngajak ngobrol bahasa Inggris, kan kita kan suka ngobrol. Kita kan suka sok ramah, sok akrab dengan bule itu, padahal sebenarnya kan karena nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Bahkan di video di Instagram atau di TikTok kan sempat viral nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah itu kan sebenarnya menjadi potret juga bahwa ini ternyata ada yang perlu ditingkatin dari negara kita, apalagi soal penguasaan bahasa asing, terutama di bahasa Inggris kayak gitu. Jadi dari liburan kita kemudian tahu, atau minimal kita bisa menyebarkan ini loh Islam, ini loh Indonesia, dan kita juga punya evaluasi diri, ternyata kita masih kurang di bagian penguasaan bahasa Inggris kayak gitu. Berarti di balik travelingnya Mas Fredo itu bisa sekalian menyelipkan
anu ya Mas, apa namanya? Dakwah Islam gitu ya Mas ya. Bahkan yang menarik itu ada salah satu teman saya saya waktu itu lagi di India, perjalanan dari kota Kochi menuju kota Mumbai. Itu India Selatan ke India Tengah. Oh, nah, itu naik kereta lamanya lama banget, Mas. 27 jam. 27 jam. Iya. Itu rekor saya paling lama naik kereta. Nah, menariknya adalah waktu itu saya sedang masuk sholat zuhur gitu ya. Nah, kemudian tadinya kan saya ngobrol nih sama teman-teman saya yang dari India, baru kenal juga. Tapi karena obrolannya asik terus sama-sama nyambung gitu ya, lucu dan sebagainya, saya izin dulu. Saya izinnya nggak izin sholat, tapi izin mau ke tempat duduk saya di bagian atas. Sudah, saya langsung tayamum karena waktu itu emang sulit air gitu ya di kereta itu. Saya sholat. Nah, pas sholat ini lucunya adalah teman saya itu kemudian naik ke tempat duduk saya. Nah, ketika saya lagi sholat, teman saya nanya, Fredo, what are you doing? Pakai nada India gitu. Fredo, what are you doing? Kan sambil geleng-geleng gitu. Nah, itu kan saya sebenarnya dilema ya, lagi sholat ditanyain gitu. Nah, itu kan sebenarnya sempat agak nggak kusyuk ya, karena ada pikiran jawab nggak kayak gitu. Nah, tapi akhirnya saya memilih untuk nggak menjawab. Nah, teman saya ini tanya 3 kali dan akhirnya dia kesel karena nggak saya jawab kan. Mangkel gitu. Ini orang udah cukup ngobrol, diem aja gitu kan. Ya udah akhirnya dia turun lagi ke tempat duduknya, saya selesaikan sholat saya, kemudian setelah itu saya ngomong ke dia, hey brother, I'm sorry gitu ya, saya lagi sholat kayak gitu. Nah terus dia tanya, sholat itu apa kayak gitu kan, terus saya jelasin kan tentang Islam, tentang sholat apa dan sebagainya. Nah sampai ada pertanyaan yang menarik Mas. Gimana, Mas? Dia bilang kayak gini, Fredo, kamu sehari bisa sholat berapa kali? Nah terus saya jawab, ya kalau cuma sholat wajibnya aja sehari cuma 5 kali. Saya kan udah bilang cuma gitu ya. Nah kata teman saya, hah really gitu ya, 5 times a day gitu ya, masa 5 kali sehari itu kan banyak banget. Emang kamu nggak capek? Wah, dari situ kemudian saya kepikiran jawaban nih. Kalau kemudian saya jawab langsung, nggak capek karena ini kan perintah Tuhan saya. Nah, dia mungkin nggak akan tertarik untuk bertanya lebih lanjut, karena kan sudah privasi agama. Benar-benar. Nah, tapi saya pengen kemudian memancing biar teman saya ini tanya lebih lanjut, biar saya kemudian bisa berdiskusi soal agama. Saya jawab, gimana Mas? Hey bro, kalau kemudian kamu dalam 1 hari mandi 5 kali sehari, kira-kira badan kamu wangi dan bersih nggak? Oh, dia jawabnya dengan antusias juga. Loh, jelas wangi dong, jelas bersih. Nah, terus saya langsung putar balik jawabannya. Nah, itulah perasaan dan hati pikiran kami orang Muslim ketika melakukan sholat 5 kali sehari. Wah, jadi ketika saya jawab itu kan teman saya itu langsung, wah, langsung terpesona. Gitu ya. Jadi itu kan memang obrolan itu ada anak muda beberapa sama ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Nah, terus ketika saya jawab kayak gitu tuh mereka langsung antusias banget. Berarti Islam ini agama menarik gitu ya. Ya walaupun nggak kemudian endingnya terus pada mualaf itu enggak ya. Ya tapi di situ wangun banget. Saya kayak Dr. Zakir Naik gitu ya. Tapi di situ saya kemudian ada satu titik cerah gitu ya di situ bahwa kemudian saya, ternyata dari traveling ini kita bisa menyebarkan, bisa berdakwah lah ya. Kita seenggaknya bisa ngasih persepsi, ngasih pandangan yang lain tentang Islam, bahwa Islam itu bisa seasik dan semenarik ini kayak gitu. Dan mereka kemudian akhirnya terbuka gitu ya. Dia bilang, wah gitu ya, karena di India ini juga banyak Muslim gitu ya kan. Di India itu kan memang populasi Muslim kan sekitar 10% dari 1 miliar. Itu kan lumayan banyak ya, 100 juta ya. Tapi kan tetap agama yang minoritas di sana gitu kan. Nah, dulu dia beranggapan bahwa orang-orang Muslim itu seperti yang kayak di internet juga. Jadi rata-rata teman-teman yang saya temui itu selalu berpikir hal yang sama, bahwa Islam itu serem dan seperti yang diberitakan di medsos ataupun di internet gitu kan. Tapi kemudian setelah dengar cerita dari saya, kemudian kita ngobrol-ngobrol hampir berapa ya, 15 jam lah saya ngobrol sama dia. 15 jam? Jadi kan 27 jam itu kan terbagi, ada makannya, ada tidurnya gitu ya. Sekitar 15 jam kami itu ngobrol. Kan lumayan lama ya, 15 jam. Nah di situ, tapi alhamdulillah di situ kemudian dia makin terbuka, ternyata Islam ini asik gitu kata dia. Dan please Fredo, become my friend gitu ya. Akhirnya kita tuker-tukeran WhatsApp, kita tukeran Facebook dan sebagainya untuk kemudian saling berkabar. Sampai akhirnya dia nikah gitu ya sama ya pasangannya lah ya. Dia nikah kemudian ngabarin, Fredo kalau ada waktu luang main ke tempat saya. Oh siap gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, kayak karena memang lagi ada acara lain kayak gitu. Tapi di situ prinsipnya kita berhasil mengenalkan Islam ke dunia luar kayak gitu. Dan itu jadi salah satu penguat juga, ternyata saya terus traveling nih. Nah siapa tahu nanti kita ketemu lagi orang-orang yang mungkin dulunya punya persepsi yang buruk atau yang salah tentang Islam. Kita bisa meluruskan kayak gitu.
Oke. Mantap. Terus apa aja sih Mas yang misalnya kita harus persiapkan sebagai pemuda ya Mas? Nah, itu biar agar bisa menjadi pemuda yang tangguh dalam fisik dan juga bermanfaat buat negeri kita Mas. Wah, pertanyaannya susah sekali guys. Ini mode serius lagi, ceklek ya. Oke, kalau menurut saya pribadi sebagai pemuda hari ini ya, tetap kan sekarang kita banyak banget nih bersinggungan dengan dunia teknologi, dengan internet, dengan kebebasan informasi dan sebagainya gitu ya. Nah, satu hal yang paling penting untuk kita pegang dulu adalah memang soal pengetahuan agama. Jadi kita memang segaul apapun kita, yang penting tetap sholat. Sehebat apapun kita, yang penting tetap sholat. Fondasi harus kokoh dulu. Kan yang namanya sholat kan tiang agama, terus pengetahuan agama kita ini kan menjadi patokan dasar yang jelas bahwa kita ini punya tujuan hidup kemana sih. Kan kita angka 15156 ya, saya selalu bilang ke teman-teman anak muda gitu ya, tolong ingat-ingat bahwa tujuan hidup kita tuh 5156. Itu angka apa Mas? Ada yang nuduh, wah itu angka togel ya. Nah 5156 kan surat Az-Zariyat ayat 56 gitu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya adalah dilarang merokok, bukan. Ya, bahwa kemudian Allah menciptakan jin dan manusia, termasuk kita semua kan, itu kemudian hanya untuk beribadah. Jadi mau bagaimanapun kita jadi apa besok, itu please tetap yang perlu kita punya dulu adalah fondasi agama yang baik. Nanti insya Allah kalau agama yang baik, mau kemudian kita di bidang apapun, misalnya ada yang jadi arsitek lah, ada yang pengen jadi videographer, ada yang pengen jadi PNS, ada yang pengen jadi wirausahawan, itu insya Allah kalau punya dasar agama yang baik, insya Allah akan berada dalam koridor yang benar. Dan itu insya Allah akan jadi penguat buat kita, terus menjadi semangat untuk terus berada dalam jalan yang diberikan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kemudian kita udah punya udah punya fondasi yang baik, nah lantas kemudian tambahkan yang kedua, kita harus kemudian ahli dalam sesuatu. Berarti kalau hari ini kita mesti jago soal teknologi, soal internet, soal kemudian bagaimana berdakwah hari ini tuh kemudian harus kita kemas dengan baik. Nggak bisa kemudian kita dakwah terus tiba-tiba ada teman kita mungkin di luar sana yang pacaran, terus kita datengin, terus kita teriakin gitu ya, wala takrobu zina gitu ya, wah kamu ini sesat gitu ya. Nggak bisa. Bangunnya kita harus mengemas dakwah kita hari ini dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih kekinian. Mungkin bisa bikin dengan poster-poster yang ada konten-konten kebaikan atau video-video 1 minute booster gitu ya. Nah itu perlu kita sesuaikan dengan jalan seperti itu biar kemudian kita punya kemasan yang kekinian soal dakwah kayak gitu. Nah terus yang ketiga, ya memang tidak bisa dipungkiri hari ini batas antar negara itu hampir tidak ada. Jadi mau nggak mau kita ini perlu banget menguasai bahasa asing, minimal banget bahasa Inggris. Karena tantangan dakwah itu sekarang nggak cuma hanya di Indonesia, tapi juga di dunia luar negeri sana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, Mas, kayak di pendakwah di Indonesia itu udah banyak, saya pengen pergi ke Jepang, ke Korea, itu silakan gitu ya. Atau mungkin mau nemenin Mbak Aya Namun di Korea, itu boleh gitu ya. Mas Dimas mungkin, Mas kayak saya, Mbak Aya Namun masih jomblo nih, saya mau menawarkan diri saya jadi imamnya. Wah itu boleh banget. Nah itu kan salah satu visi kita gitu ya. Kayak visi Mas Fredo juga. Kalau saya itu orangnya sadar diri. Nah itu mungkin 3 hal yang bisa kita jadikan pegangan untuk kemudian kita bisa tangguh dan siap untuk menjadi warga negara yang baik ke depannya, yang tentunya tetap punya fondasi agama yang baik dan punya visi yang jelas gitu. Baik. Serius benar ya? Nanti lagi ceklek. Ya ini dulu-dulu dan Bali kan mesti pada banyak pertanyaan ya Mas. Kalau misalnya Mas Fredo menengok zaman Rasulullah dulu, itu kan apa aja sih peran pemuda, khususnya pemuda Muslim, Mas? Wah banyak banget. Kalau kemudian misalnya kita nyebut para sahabat kan banyak ya yang anak muda tapi yang jago-jago gitu ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ibnu Abbas, ada Tolhah, ada Ali. Pokoknya banyak banget sahabat-sahabat Rasulullah yang sebenarnya masih berusia muda, tapi kemudian dari segi spirit dan kemudian kepakarannya, keilmuannya dan sebagainya itu nggak bisa kita remehkan. Bahkan kita ngambil banyak hadis dan sebagainya itu kan juga dari para sahabat, bahkan yang sahabat-sahabat muda gitu ya. Apalagi kalau kita berkaca kepada Ibnu Abbas itu kan memang sempat ikut kepada Rasulullah gitu ya, dan dari beliau juga kita dapat banyak banget hadis-hadis soal keseharian beliau, kemudian bagaimana sholat dan sebagainya. Nah termasuk mungkin yang paling terkenal kan
sholat tarawih gitu ya. Karena kan sekarang konteksnya bulan puasa nih. Nah, sholat tarawih 11 rakaat itu kan sebenarnya juga salah satunya juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bahwa kemudian Ibnu Abbas ini pernah ikut sholat tarawih di rumah Rasulullah dan melakukan langsung sholat tarawih 11 rakaat. Nah, tapi di situ menariknya adalah Ibnu Abbas ini kapok sholat tarawih bareng Rasulullah di rumahnya Rasulullah. Karena apa? Walaupun cuma 11 rakaat, tapi rakaat pertamanya itu kemudian Rasulullah membaca Al-Fatihah, terus membaca surat pendek, kan kalau kita kan surat pendek. Nah, tapi suratnya Rasulullah itu bukan surat pendek. Yang pertama beliau membaca surat Al-Baqarah. Nah, Ibnu Abbas sudah batin, wah kayaknya kalau Al-Baqarah beres, kayaknya habis itu ruku. Ternyata habis Al-Baqarah dilanjutin Ali Imran. Ibnu Abbas itu kan waktu itu masih kecil ya. Beliau kan masih berusia 9-10 tahun kalau nggak salah. Nah, di situ beliau batin gitu ya, wah sebentar lagi kayaknya habis Ali Imran ruku nih. Ternyata habis Ali Imran lanjut lagi ke An-Nisa. Sampai kemudian Al-Maidah baru kemudian selesai setelah Al-An'am. Jadi setelah 6 surat itu baru ruku. Maka habis itu Ibnu Abbas bilang gitu ya, bahwa beliau kemudian akhirnya kapok lah ya istilahnya untuk kemudian ikut sholat tarawih bersama Rasulullah di rumah, dan akhirnya yaudah sholatnya berjamaah di masjid. Karena kalau kemudian Rasulullah sholat berjamaah di masjid, itu yang dipakai adalah surat-surat yang bukan 6 surat tadi itu, yang istilahnya lebih pendek lah. Nah, jadi di situ kita bisa dapat bahwa peran pemuda di zaman Rasulullah bahkan bisa dapat dari keseharian Rasulullah yang itu kan sebenarnya privat gitu ya, tapi karena Ibnu Abbas di situ perannya sangat-sangat dekat dengan Rasulullah, akhirnya kita dapat soal cerita bagaimana Rasulullah menjalankan sholat tarawih yang 11 rakaat seperti itu, kayak gitu. Dan sebenarnya kan juga diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah ya, bahwa kemudian beliau juga menyampaikan hal yang sama, dan ibunda Aisyah kan juga masih muda ya hitungannya ya. Nah, berarti sebagai pemuda-pemudawati gitu ya, di zaman Rasulullah kemudian bisa memberikan banyak banget pengetahuan dan banyak banget hadis kepada kita semuanya, gitu Mas. Baik Mas Ridho, terus ini kan dulu-dulu dengan Bali juga pasti juga punya role model ya Mas, buat misalnya jadi acuan dia sebagai pemuda. Nah, kalau Mas Fredo sendiri itu ada nggak sih Mas role model jenengan yang bisa menginspirasi? Role model kita jelas paling mudah dan paling jelas cerita untuk kita teladani ya, jelas Rasulullah gitu ya. Dan Rasulullah sendiri kan ketika pun beliau sebelum menjadi seorang nabi, itu kan memang sudah terkenal dengan gelarnya Al-Amin gitu ya, yang terpercaya, yang orang yang sangat jujur, dan itu kan dipercaya hampir seluruh Mekah gitu ya, karena memang beliau ini orang yang sangat amanah dan benar-benar sangat-sangat kalau kita sekarang tuh kayak jadi panutan gitu ya, kayak jadi selebgramnya waktu itu gitu kan. Nah, di situ kemudian kita bisa belajar banyak ternyata dari Rasulullah pun juga pasti orang-orang Indonesia kan juga akan mencontoh Rasulullah. Bahkan kita juga bisa bercermin atau bisa meneladani para sahabat Rasulullah yang masih muda-muda, kayak ada Sa'ad, ada Tolha, ada Ali dan sebagainya, itu kan juga role model yang bisa kita pengen banget kita teladani, dan kita juga berharap banget besok di surganya Allah, amin gitu ya, ketemu dengan Rasulullah dan ketemu para pemuda ini. Terus kita pengen kemudian ngaji bareng gitu ya, kayak kemudian kalau bersama beliau-beliau di surga besok kan sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Dan saya pribadi bahkan pengen banget Mas, makanya sekarang tuh saya lagi seneng latihan panahan. Nah, karena saya besok di surga pengen banget nantangin Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena kan di kisah itu dijelaskan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini saking jagonya, dan kemudian juga Rasulullah pernah bersumpah atas nama bapak ibunya gitu ya, bahwa kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak akan pernah meleset anak panahnya. Wah, jadi kalau selama ini mungkin kita suka punya role model pemanah yang terbaik itu Arjuna lah, atau mungkin ada Katniss Everdeen di di Hunger Games. Nah, itu nggak ada apa-apanya. Atau mungkin yang di tokoh Lord of the Ring itu mereka nggak ada apa-apanya dibanding sahabat kita yang keren banget ini, sahabat Rasulullah yang keren banget ini, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, makanya saya pribadi sekarang lagi seneng-senengnya panahan gitu ya. Siapa tahu nanti bisa bertanding melawan beliau gitu. Nah, pertandingan seru ya, lebih ke game. Kalau kan di surga kan semuanya udah enak, sudah nyaman. Nah, nanti saya nantang tuh biar seru-seruan aja gitu. Buat seru-seruan aja. Biar dapat motivasi, biar bisa masuk surga. Tujuan utamanya bisa ketemu Rasulullah, bisa masuk surga, dan nanti bisa bertemu dengan para sahabatnya gitu. Nah, kalau Mas Fredo sendiri milih role model Rasulullah sebagai acuan Mas
Fredo dalam menjalani hari-hari sebagai pemuda tuh kenapa Mas alasannya utama? Alasan utamanya soal apa ya? Soal kejujuran kali ya, dan bagaimana beliau ini bisa sangat amanah dalam melakukan sesuatu, dan beliau ini kan pemimpin yang cerdas ya. Kalau kemudian kita belajar ke sirah bahwa beliau ini nggak cuma sekedar menjadi pemimpin negara, tapi juga bisa menjadi pemimpin pasukan ketika perang gitu ya. Kemudian bisa bertindak sebagai hakim yang adil gitu ya. Dan terus bisa menjadi seorang figur bapak yang baik, suami yang baik, kemudian bahkan menjadi kakek yang baik buat Hasan dan Husain gitu ya. Kan pernah suatu hari Rasulullah itu sedang sholat bersama para sahabat, kemudian Hasan Husain itu ikutan sholat. Cuma ketika sujud, Rasulullah lagi sujud, Hasan Husain itu naik ke atas pundaknya Rasulullah. Nah itu kan kalau kemudian naik kan kejomplang nih Hasan sama Husain. Nah maka kemudian Rasulullah itu memilih untuk memperpanjang sujudnya. Itu kan sebuah, menurut saya pribadi, keputusan yang sangat-sangat bijak gitu ya, sebagai seorang kakek kepada cucunya yang sedang asik-asiknya bermain di pundaknya beliau gitu kan. Sampai kemudian para sahabat itu berpikiran aneh-aneh. Wah, khawatir kemudian Rasulullah kenapa gitu ya, khawatir kemudian Rasulullah jangan-jangan meninggal pada saat sujud gitu ya. Sampai akhirnya setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah itu meminta maaf kepada para sahabat. Mohon maaf ya, tadi kemudian ketika sholat itu ternyata Hasan Husain lagi sedang berada di pundak saya. Dan itu menurut saya itu sebuah walaupun beliau ini seorang pemimpin yang sangat luar biasa, tetapi tetap bisa banget menjaga keluarga dengan baik, tetap bisa banget memberikan contoh teladan yang sangat luar biasa buat keluarga maupun ke anak dan cucu-cucunya, kayak gitu. Mantep ya? Mantep banget Mas. Waduh. Nah kalau Mas Fredo sendiri, gimana sih Mas caranya biar kita tuh bisa tetap istiqomah ya sebagai pemuda, khususnya biar bisa terus menjalani hari-hari sekaligus sebagai dakwah Islam kita Mas, gimana? Oke, istiqomah itu cara paling mudah mengingatkannya adalah satu, ingat mati. Wow, kan sekarang mati itu bukan sekedar miliknya orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Bisa jadi Mas Dimas yang duluan atau nanti saya yang belakangan gitu ya. Sama aja Mas. Ya pokoknya jangan saya duluan. Pokoknya kalau udah siap lah. Nah, di situ ketika kemudian kita ingat mati itu insya Allah akan memudahkan kita biar yang tadinya mungkin nauzubillah mau maksiat itu sampai mikir-mikir lagi, mau maksiat nggak enak nih kayak gitu. Atau mungkin yang kedua, ketika kemudian kita ingat mati itu kita akan sering menyegerakan kebaikan. Jadi tadinya mau infak, misalnya punya tabungan 2 juta gitu ya, mau diinfakin 500.000 gitu, itu kita mikir, wah ntar kalau besok ada kebutuhan apa-apa gimana nih. Tapi kemudian ketika kita ingat mati, oh yaudah deh, infakin aja. Nah di situ kan, kemudian kita punya reminder ya, punya pengingat bahwa kita belum tentu hidup besok pagi gitu ya, dan itu akan membuat kita jadi semakin semangat untuk berbuat kebaikan yang tadinya mungkin auzubillah mau berbuat maksiat, akhirnya kita tunda-tunda sampai akhirnya kita lupa gitu ya. Nah itu cara yang paling enak. Yang pertama adalah ingat dengan kematian. Pokoknya itu serem lah Mas ya. Kadang kan kita khawatirnya sebenarnya tuh matinya itu sebenarnya nggak serem. Cuma kita tuh khawatir pada saat besok perhitungan gitu ya. Kita belum membawa bekal yang cukup dan belum siap, itu kan yang sebenarnya lebih mengerikan kayak gitu. Bahkan kata Utsman bin Affan, beliau ini lebih takut ketika berada di siksa kubur, karena di siksa kubur itu atau di alam kubur itu kemudian sendirian. Kalau besok di padang mahsyar sebenarnya itu rame-rame gitu. Tapi kalau di kubur itu kan benar-benar sendiri. Nah itu rasa-rasanya lebih mengerikan lah kayak gitu. Dan ingat mati ini bisa menjadi salah satu cara buat kita untuk yuk kita istiqomah kayak gitu. Terus yang kedua paling enak adalah dengan berada dalam lingkungan yang baik. Kita punya teman-teman yang baik, kita punya orang-orang yang selalu ngingetin kita, yang tadinya mungkin kita lagi futur, lagi down, lagi malas-malasan mau ngapa-ngapain. Kalau punya teman yang baik, punya guru-guru yang soleh-soleh, itu akan enak buat diingetin. Jadi pas kita misalnya hari ini misalnya belum ngaji Quran nih, ada teman yang iseng nyeletuk, udah ngaji belum? Oh iya lupa, padahal memang sengaja tadinya mau males gitu ya. Tapi karena mungkin ketika diingetin, oh iya deh saya belum ngaji, yaudah habis ini saya ngaji kayak gitu. Atau mungkin tadi malam kita lupa belum sholat tahajud gitu, oh tadi sholat tahajud nggak? Waduh saya ketiduran, yaudah deh saya ganti dengan sholat duha. Nah di situ kan enak ya kalau kita punya teman-teman yang baik yang sering ngingetin kita ke dalam kebaikan, dan itu akan jadi teman yang sangat menyenangkan kayak gitu. Jadi ya dua hal ini insya Allah cukup lah Mas ya. Terus yang akan terus ngingetin kita biar tetap istiqomah gitu. Oke, ini kan acara Dalan Bali ya Mas.
Dodo dan Bali kan mesti juga punya cerita masa lalu yang membuat mereka kok milih ingin berhijrah. Nah kalau Mas Fredo sendiri, ada nggak sih Mas cerita Mas Fredo zaman dulu yang memilih membuat Mas Fredo ingin kayak, wah aku dulu HPI saiki gitu, ada nggak Mas? Apa ya? Kayaknya nggak ada. Saya dulu suka pemakan tulang, Mas. Tulang ayam, tulang kambing. Ya gini Mas, mungkin cerita ketika SMA dan kuliah kali ya. Gimana? Waktu itu kemudian jadi waktu itu tuh, jadi kan saya sebenarnya memang passion saya tuh berkelahi Mas. Jadi dulu selain hobi hobi traveling, dulu tuh memang suka berkelahi. Nah, berkelahinya itu dulu berkelahi yang ke teman-teman sendiri, ke kampung dan sebagainya. Dan itu kata bapak saya kurang keren bro, gitu ya. Mas itu nggak bagus, mending berkelahinya itu di jalur yang tepat gitu ya. Akhirnya sama bapak saya kemudian disuruh jadi atlet gitu ya. Nah, kemudian dari dunia atlet ini akan bertemu dengan macam-macam orang. Dari situ kemudian sampai akhirnya kemudian ketemu sama teman-teman yang soleh, yang kemudian ngajakin, ayo dong gabung ikut, waktu itu SMA gitu ya, ikut rohis gitu ya. Rohis itu apaan gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Kerohanian Islam gitu kan, itu kan kayak apa sih, kayak SKI, kayak apa sih, teman-teman yang istilahnya yang mereka nongkrongnya di masjid lah kayak gitu. Nah terus di situ kemudian saya sama kak kelas tuh dimintanya hal yang simpel Mas. Waktu itu saya diminta untuk tugas saya adalah ngajakin teman-teman yang hobinya berkelahi dan sebagainya, yang mungkin tadinya belum suka sholat, belum sering sholat, untuk bisa sholat. Nah yaudah, akhirnya udah saya kemudian tetap nongkrong sama teman-teman saya yang suka kelahi itu. Kemudian nggak cuma di sekolah, tapi juga mungkin di kampung, di tempat-tempat lain juga gitu ya. Nah setiap kali datang waktu sholat tuh saya ngajakin, ayo bro kita sholat. Nah kadang jawaban teman-teman saya tuh lucu-lucu. Gimana? Kita, yaudah duluan. Terus ada yang bilang, titip. Kayak gitu. Pokoknya jawaban-jawaban yang ngeselin gitu ya. Nah terus, ya semua kita nyusul. Padahal kita tungguin sampai sholat berikutnya nggak datang-datang gitu ya. Nah sampai akhirnya saya tuh kepikiran sebuah jawaban yang yang menggelitik mereka gitu ya. Saya bilang kemudian ketika suatu hari saya ajakin mereka, ayo bro sholat, waktu azan gitu ya, azan datang, kemudian saya bilang ke teman-teman saya, ayo bro kita sholat gitu. Jawabannya kan sama gitu kan. Terus ada yang bilang itu bro, terus kemudian saya jawab nih pakai jawaban yang membuat mereka tuh tersengat gitu ya. Saya bilangnya simpel, oke bro, semoga nanti tak doain setelah sholat, semoga kalian belum mati sebelum bisa sholat. Wah, itu kan sebenarnya jawabannya ngejep gitu, ngeselin gitu ya. Nah, terus teman-teman saya itu kan, ya karena memang hobinya berkelahi itu kan emosian ya biasanya ya. Yaudah terus pada berdiri, loh maksudnya piye gitu, loh maksudmu gimana, doamu jelek banget gitu, loh bagian doa saya yang jelek tuh sebelah mana gitu ya. Saya justru bilang yang bagus banget, saya doain semoga kamu belum mati sebelum bisa menunaikan sholat gitu. Kan doa saya bagus gitu ya. Nah akhirnya kita debat agak lama di situ gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman saya tuh yang lebih tidak emosian gitu ya, dia bilang, udahlah daripada dicerewetin Fredo terus, yaudah kita sholat. Yaudah, akhirnya teman-teman saya ini kemudian berangkat sholat. Walaupun sepanjang jalan dari tempat nongkrong sampai ke masjid itu isinya cuma bersulo gitu atau pada ngomongin ngedumel gitu ya. Wah, Fredo jangan kurang ajar, Fredo. Wah, pokoknya dikata-katain jelek gitu ya. Tapi dalam hati saya itu saya adem gitu karena yes, misi berhasil kayak gitu. Itu soal sholat gitu ya. Dan sampai akhirnya suatu hari saya lagi main HP gitu kan, datang azan. Nah, gantian teman saya yang tadinya sulit diajak sholat ini kemudian dia berdiri duluan. Ayo dulu kita sholat. Saya tadi lagi main HP. Wah, saya lagi main HP. Bentar lagi main. Nah, terus sama teman saya itu dibalas. Wah, doain mati loh. Siap. Akhirnya setelah dikatain kayak gitu, yaudah akhirnya kita taruh HP, kita akhirnya berjalan bareng. Nah, di situ tuh saya kemudian bersyukur bahwa wah ternyata alhamdulillah teman-teman saya tuh ternyata yang tadinya mungkin agak-agak kurang soleh gitu ya, sekarang malah soleh dan mungkin lebih soleh daripada saya gitu ya, dan itu sebuah kebahagiaan tersendiri kayak gitu. Dan cerita lainnya mungkin kayak dulu teman saya itu ada yang hobinya minum minuman keras Mas. Nah nyebelinya adalah dia itu suka kemudian nawar-nawarin ke teman-teman kita. Kan tadinya mungkin sebenarnya kita tuh nggak terpengaruh buat minum gitu ya, tapi kemudian dia bilang dikit aja nggak apa-apa. Itu kan kalimat-kalimat ajakan yang nyebelin ya, dikit aja nggak apa-apa. Terus dia tuh sempet-sempetnya berdalil gitu Mas. Jadi dia tuh ngomong, kalau nggak salah tuh saya pernah belajar fikih. Wah ini teman saya jago banget. Loh emang gimana? Saya kan tertarik dengan obrolan dia. Dia ngomong yang apa?
kalau sedikit itu nggak memabukkan tuh nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh itu kan kalau memabukkan. Kalau cuma sedikit itu insya Allah nggak apa-apa. Dia bilang sampai insya Allah. Wah, saya tuh ketawa gitu. Wah, ini susah juga nih lawannya gitu ya. Tapi sampai akhirnya saya kepikiran gitu ya. Terus saya nyoba, Mas? Enggak nyoba. Aku belum pernah nyoba gitu ya. Tapi kemudian saya berpikirnya gini Mas, saya langsung bawa 2 gelas nih. Nah, 2 gelas. Satu, semuanya saya isi air putih. Nah, terus saya bilang, salah satunya tuh airnya bening gitu ya. Terus yang kedua, itu saya bilang ke dia, bro, yang semuanya ada di sini gitu ya. Semuanya. Saya mau tanya nih, kira-kira kalian akan minum gelas yang sebelah mana? Yang kanan, yang air putih bersih. Yang kedua, mohon maaf, air bersihnya ini kemudian saya kasih cicak. Kira-kira kalian milih mana? Ya jelas pilih yang ini dong, yang air putih bersih, murni ini. Loh, kenapa nggak ada yang ada cicaknya? Kan airnya cuma dikit. Sudah kan, tuh walaupun dikit kan tapi udah tercemar dan sebagainya, itu pasti nggak bagus buat diminum. Nah, itu jawabannya. Mau minumnya sedikit atau banyak, sesuatu yang kemudian memabukkan itu hukumnya adalah haram. Itu kemudian nggak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Dan nanti selain dari sisi kesehatan dan sebagainya, itu juga nggak boleh atau nggak diizinkan oleh agama. Itu kemudian teman-teman saya yang tadinya mungkin sempat terpengaruh sama teman saya yang sedikit nggak apa-apa, yang penting nggak mabuk gitu ya. Ketika dia mikir, wah, berarti air yang tadinya ada sedikit saja, itu kemudian tetap nggak boleh diminum. Karena apa? Ya karena satu, jijik. Yang kedua, jelas-jelas itu tidak sehat buat tubuh kita gitu kan. Nah, sama juga minuman keras juga seperti itu. Mau sedikit pun, sekalipun itu mungkin nggak memabukkan, tapi tetap apa yang banyaknya memabukkan, itu hukum fikihnya sedikitnya juga memabukkan. Sedikitnya juga haram gitu ya. Apa yang banyak memabukkan itu haram, maka yang sedikitnya pun juga akan haram. Kayak gitu. Jadi situ kemudian, wah, gitu ya, ya. Iya, emang kalian mau minum minuman gitu. Jadi teman-teman kalau yang model kayak gitu, itu kadang-kadang nggak bisa kemudian kita dakwahi, kita sampaikan kebaikannya dengan cara yang halus, nggak bisa. Kadang-kadang memang harus agak sengak gitu ya. Nah, tapi kita menyesuaikan ya, kalau misalnya memang teman-teman kita ini udah akrab, udah asik, dan memang lebih suka dikasih kata-kata yang jelek-jelek, itu bisa kita gituin. Tapi kalau mungkin di teman-teman lain yang belum terlalu akrab dan sebagainya, memang perlu kita lebih halus kayak gitu. Nah, tapi kebetulan teman saya yang ini memang perlu digituin biar sadar gitu ya. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi contoh-contoh hal yang menurut saya itu menjadi hal yang lika-liku dakwah gitu ya, lika-liku bahwa kita nyampein kebaikan pun nggak selalu jalannya mulus. Kadang-kadang juga banyak jalan yang gronyal-gronyal yang ngeselin gitu ya. Tapi ya itulah nikmatnya dakwah gitu ya, dan kita terus berdakwah, kita terus menyampaikan kebaikan dengan semaksimal yang kita bisa gitu. Wah, mantep banget nih. Nggak kerasa ini udah mau di penghujung acara Mas. Ini alhamdulillah ini udah direkam kan? Ya udah Mas. Jangan-jangan ternyata sih udah Mas. Kalau nggak direkam kita harus ngomong itu banget itu. Mic-nya nggak mati ya? Kayaknya sih nggak Mas. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini Mas ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dulur Dalan Bali Mas. Nah, sekarang mungkin saya yang bacain, Mas Dimas yang jawab. Wah, kita kan kolaborasi Mas. Angel gitu. Wah, nggak ada yang wes angel, nggak ada. Itu cuma di video-video. Gimana Mas? Gimana? Ini ada beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama itu paling susah sholat nih Mas. Padahal udah niat banget. Subuh kesiangan, zuhur kena deadline kantor, asar ketunda, dan sampai rumah maghrib isya kesapean, terus bablas tidur. Gimana sih Mas caranya biar bisa rajin sholat? Bantuin ya Mas. Wah, Insya Allah. Baik, rajin sholat itu pokoknya teman-teman, sedulur Dalan Bali yang dirahmati Allah gitu ya. Sholat itu kan sebuah hal yang sebenarnya kayak kita tuh bersyukur ya Mas ya. Bagaimana kemudian kita tuh masih diberikan nikmat sama Allah untuk bisa bernafas, kemudian bisa bisa hidup sampai hari ini. Simpelnya gini, kalau misalnya kita bangun tidur, jenengan pernah ngitung nggak berapa banyak nikmat yang Allah berikan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi? Banyak banget. Banyak banget. Bahkan dari bangun tidur aja kita udah ngitung banyak nih. Bangun tidur, kita bisa bangun tidur dengan normal, itu sudah sebuah nikmat yang besar, karena kemudian kita punya teman-teman atau mungkin punya banyak orang-orang sepuh gitu ya, orang-orang tua, bahwa hari ini mungkin ada yang kena stroke lah, ada yang kena penyakit yang lain, yang kemudian berbaring di rumah sakit dan belum bisa bangun dengan sempurna, bangun dengan normal. Satu.
Yang kedua, kita nafas tanpa alat bantu itu kan sudah sebuah hal yang sangat-sangat kita syukuri ya. Bahkan dengan konteks hari ini bahwa banyak banget teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang kena virus COVID gitu ya. Itu kan dari sisi nafasnya aja berat gitu ya. Dan perlu dibantu dengan ventilator dan sebagainya, itu kan sudah merupakan sebuah nikmat yang lain. Belum kalau kita ngitung berapa harga oksigen yang dibayar setiap harinya di rumah sakit, itu kan nyampe jutaan ya Mas ya. Iya, Mas. Bahkan belum kita nanti berpikir soal obat-obatan dan sebagainya yang perlu dikonsumsi, itu sudah banyak banget nikmat yang kemudian dikasih Allah hari ini kepada kita. Dan kayaknya, kalau menurut saya gitu ya, kayaknya kalau kita tuh nggak bersyukur dengan cara sholat kepada Allah, itu kok kayak kita keterlaluan gitu ya. Bangetan gitu ya. Dan sholat ini kan sebenarnya bukan lagi soal cuma kewajiban ya, bukan soal kemudian kita kayak absen presensi karyawan di kantor gitu ya. Kan presensi karyawan itu kan pagi ketika datang dan pulang gitu ya. Nah, kita mungkin ada yang menganggap bahwa sholat itu adalah kewajiban. Jadi setiap kali kemudian mau sholat itu kayak sekedar sholat saja. Jadi kayak kita absen kepada Allah, Allah kita udah sholat nih, saya udah absen nih. Kan bukan cuma sekedar kayak gitu ya. Bahwa kemudian kita ini sholat hari ini ya memang itu adalah kebutuhan dan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Ini ada pertanyaan terakhir dari teman-teman dulur dengan Bali, Mas. Terakhir. Kok kayak seneng banget ya? Iya, saya mau persiapan azan. Oh. Karena sebenarnya kan azan asar itu mirip sama azan maghrib, Mas. Nah, jadi saya ngiranya itu waktu berbuka. Oh, padahal mirip kan? Iya, mirip. Iya. Sama, Mas. Emang sama ya? Kok ya tak mikir ya? Dulu kan mikir kok. Wah, jangan. Jadi jangan sampai salah, Mas. Nanti kalau ada nasar, jangan sampai mengira itu adalah waktunya berbuka. Walaupun sama. Sama. Oke? Iya. Yang beda cuma adzan subuh, Mas. Iya. Ya, ini pertanyaan terakhir, Mas. Gimana sih biar gak gampang marah? Biar nggak gampang marah. Wah, jawabannya simpel. Apa? Jangan marah. Waduh. Karena gini, teman-teman semua yang dirahmati Allah, sedulur Dalan Bali ya, bahwa kemudian marah ini sebenarnya kalau kita marah itu, saya mau tanya dulu nih, kira-kira ada manfaatnya nggak sih kalau kita marah? Lebih banyak mudorotnya. Lebih banyak mudaratnya ya. Ya walaupun mungkin kalau misalnya di perkara yang khusus ya, di perkara yang sensitif, misalnya ada orang-orang yang menghina Tuhan kita, menghina Allah, menghina Nabi, itu kita wajib marah gitu ya. Tapi marahnya di sini kita kemudian perlu apa ya? Perlu disusun, perlu kemudian kita salurkan dengan cara yang memang kemudian akan lebih bisa memberikan manfaat daripada mudarat. Jadi kemudian kita ini kalau marah, perlu kita marahnya ini kita kemas dengan marah yang elegan. Nah, jadi marahnya itu nggak kemudian hanya sekedar meluapkan emosi, tapi nggak ada solusinya. Nah, maka paling enak biar kita ini nggak gampang marah, yang satu ya jelas, bahwa kemudian kita ini perlu kemudian memperbaiki akhlak dan pengetahuan agama kita. Insya Allah kan kalau kita ini banyak ngaji, banyak kemudian belajar ilmu, itu kan hati kita makin adem gitu ya. Ketika kita adem, maka kemudian ketika kita disulut dengan sesuatu yang membuat kita marah, kan hatinya adem nih. Kayak es dipanasin kan, biasa aja dulu, masih tetap es kan. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kita ini sudah banyak punya ilmu yang baik, punya teman-teman yang soleh dan sering ngingetin kita, insya Allah kalau kemudian kita ini dipicu atau disulut dengan kemarahan, kita akan lebih lama marahnya. Jadi insya Allah akan lebih tahu, lebih bisa bagaimana cara mengelola emosi yang baik. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua ya memang sebelum kita marah, kita perlu kemudian untuk berpikir 2 kali. Kira-kira perlu nggak sih saya marah? Kayak gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang memang mungkin sesuatu ini sesuatu yang krusial gitu ya. Di situ kemudian kita tetap perlu berpikir jernih. Karena jangan sampai kalau kemudian kita marah, justru masalah yang sesungguhnya kita hadapi itu malah kabur. Kan kadang kalau kita ini udah marah, kita suka berpikirnya gerusa-gerusu ya. Ngeblank, suka sembrono gitu kan. Wah, udahlah. Nah, kan jadi nggak berpikir jernih. Nah, maka perlu kemudian kita ini berpikir 2 kali bahwa perlu nggak sih saya marah? Dan sebaiknya marah saya itu harus diluapkan dengan cara seperti apa. Jadi tetap perlu kemudian kita ini berpikir dengan jernih, yuk kira-kira kalau marah, masalah saya beres nggak nih? Nah, jadi ketika kita udah punya reminder seperti itu, insya Allah jadi nggak mudah marah. Kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya pun mau marah, sering kemudian Rasulullah juga ngajarin ke kita gitu ya, kalaupun misalnya kita mau marah, yang tadinya berdiri, silakan kita coba duduk gitu ya. Karena kalau udah duduk tuh kita agak ada
jeda nafasnya dulu gitu ya. Kalau kemudian kita duduk masih agak-agak marah, coba kemudian kita wudhu. Karena dengan wudhu kan adem. Kemudian kita kan kalau marah itu kan sebenarnya kan kita lagi dikelilingi sama setan tuh. Kita wudhu kan pada kecipratan air mati gitu, padam kan setan api. Nah kita wudhu, kalau masih marah lagi kemudian Rasulullah juga mengajarkan untuk tidur gitu ya. Nah, insya Allah kalau mudah tidur kan, kalau masih marah kan kebangetan gitu ya. Jadi insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita jadi lebih bisa mengelola emosi kita, lebih bisa nggak marah dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ya rating lah, kira-kira kita pikir ulang, kira-kira perlu nggak sih kita marah gitu. Mantap. Oke, mantap nih. Berhubung pertanyaan juga sudah terjawab dan waktunya nggak kerasa udah selesai nih Mas. Masya Allah. Udah mau azan maghrib, azan asar yang mirip maghrib ya? Iya, sama kayak azan maghrib. Ya, berhubung juga waktu sudah selesai dan juga pertanyaan juga sudah dijawab semua. Marilah kita akhiri dalam Bali Series bersama Mas Fredo kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya selaku moderator cukup sekian. Pamit undur diri dan kita masuk ke sesi kedua Mas Dimas. Apa ini Mas? Sekarang saya moderator nih ya. Sekarang kita akan ngajakin Mas Dimas ngobrol nih. Mas Dimas kayaknya Mas. Udah mau adzan Mas ini. Ya udah. Kita tutup ya. Ya udah, terima kasih. Sudah Bali Series, semuanya tetap semangat, tetap istiqomah. Amin. Dan selalu berada dalam jalan kebaikan. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hamsamida. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.